Part 15. Ketakutan Rania. Senin siang, akhirnya Leo kembali menginjakkan kaki di negara kakek dan nenek dari pihak ibunya. Walaupun dengan berat hati, laki-laki itu tetap harus berangkat demi tanggung jawab. Ia sadar sebagai cucu tunggal yang harus memberikan yang terbaik untuk keluarga yang sedang dalam masalah. Bangkok yang kini berganti nama menjadi Krung Thep Mahanakhon adalah ibu kota. Juga kota terbesar di Thailand. Kota ini terletak di tepi barat Sungai Chao Phraya, dekat Teluk Thailand. Krung Thep Mahanakhon merupakan salah satu kota berkembang terpesat dengan ekonomi yang dinamis dan kemasyarakatan yang progresif di Asia Tenggara. Kota tersebut merupakan tempat Leo melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA dari Tanjung Pinang. Ia memilih Chulalongkorn University kala itu. Kampus tersebut merupakan institusi pendidikan tertinggi tertua di Thailand yang awalnya didirikan oleh pemerintahan Raja Chulalongkorn sebagai sekolah abdi kerajaan pada tahun 1902 silam. Namun sekarang, institusi ini lebih jauh berkembang hingga menjadi Chulalongkorn University sejak 26 Maret 1917. Universitas itu berlokasi di Pathumwan, Krung Thep Mahanakhon, dan memiliki sekitar 37.000 mahasiswa yang dipilih dengan begitu selektif secara nasional untuk melanjutkan studi di 19 fakultas. Mulai dari Faculty of Arts, Faculty of Education, Faculty of Medicine, hingga Faculty of Sports Science. Selain itu, terdapat 3 college, yaitu College of Population Study, College of Public Health Science, dan The Petroleum and Petrochemical College. Hampir 6 tahun yang lalu, Leo memilih melanjutkan kuliah di Chulalongkorn University karena ingin memperdalam kemampuannya di bidang seni. Saat duduk di bangku SMA, ia dan teman-temannya membentuk sebuah grup band yang beraliran pop. Leo ditunjuk sebagai gitaris, walaupun ia mampu memainkan alat musik lainnya. Sejak pembentukan grup band tersebut, laki-laki itu pun ingin fokus dalam musik. Akan tetapi, setelah lulus kuliah, Leo justru diminta membantu sang kakek di perusahaan yang tidak sesuai dengan jurusan yang ia geluti. Usaha keluarga dari pihak ibunya tersebut bergerak di bidang properti. Ia pun kembali belajar sambil terjun ke perusahaan dengan bimbingan seorang dosen berpengalaman. Ia tidak mampu menolak kemauan ayah dari ibunya karena dirinya sadar sebagai cucu tunggal. Kini, Leo telah tiba di rumah kakek dan neneknya. Ia juga disambut oleh kedua orang tuanya yang memilih masih menetap setelah mendengar Rania kini tinggal di rumah orang tuanya. Pak Zainal dan Bu Mai berencana kembali ke Tanjung Pinang besok pagi. Saat ini, Leo mengingat perpisahannya dengan Rania tadi malam sebelum berangkat. Leo sangat sedih melihat bening kristal yang jatuh dari mata sang istri. Rania pasrah dengan keputusan yang harus dijalani oleh laki-laki yang telah menikahinya. "Kamu jangan tangisi aku seperti ini, sayang. Aku hanya sebentar di sana. Aku hanya ingin membantu kakek, gak lebih." Leo berusaha menenangkan Rania. "Aku gak tahu kenapa perasaanku mengatakan bahwa setelah perpisahan ini, hubungan kita gak akan baik-baik aja." Leo langsung menempelkan jari telunjuk kanannya ke bibir Rania. "Jangan pernah ngomong seperti itu. Kamu seolah-olah mendoakan yang gak benar untuk suamimu." Leo sangat kesal mendengar kalimat yang terlontar dari mulut istrinya. "Aku pasrah, Bang. Aku gak mau terlalu berharap setelah mengetahui masa lalumu yang masih menghubungimu. Semoga kamu menemukan kebahagiaan." Rania pun berusaha menenangkan diri hingga tidak menangis lagi. "Aku akan menghubungimu setiap hari, sayang.
Jangan berpikiran yang aneh-aneh tentangku. Doakan yang terbaik untuk hubungan kita. Leo memegang kedua pipi Rania, lalu mencium keningnya. Sampai sekarang, Leo masih bingung kenapa Rania berpikiran yang tidak sepantasnya. Laki-laki itu sedih karena wanita yang sangat ia cintai tidak mempercayai dirinya. Rania tidak berusaha untuk yakin bahwa sang suami tidak pernah memiliki niat untuk mendua. Leo segera meraih ponsel dari saku celananya, lalu menghubungi Rania untuk memberitahukan bahwa dirinya telah tiba di Krung Thep Mahanakon. Namun, Rania tidak mengaktifkan ponselnya. Leo pun memilih mengirim pesan. "Sayang, aku udah di rumah kakek sekarang. Jaga diri baik-baik. Salam cium untuk anak kita." Leo berharap setelah Rania membaca pesannya nanti, wanita itu bersedia memberikan balasan. Ia sangat tahu seperti apa watak sang istri jika sedang marah. Biasanya lebih memilih diam jika dirinya sedang kesal. Namun dalam hati kecilnya, Rania tidak sepenuhnya membenci Leo. Rania kini hanya bisa pasrah dengan kepergian Leo ke negara lain. Ia tidak pernah menyangka kalau kisah hidupnya akan menjadi seperti saat ini. Sebenarnya, ia tidak menginginkan perpisahan ini, tetapi dirinya tidak mampu mencegah agar Leo tidak berangkat. Bagi Rania, kehidupannya kini seolah-olah telah dipermainkan. Ia kembali mengingat awal pertemuannya dengan Leo. Mulai dari perkenalan yang sangat singkat, hingga laki-laki itu mempersunting dirinya. Rania ingin menyesali hubungan yang terjalin dengan sang suami, tetapi ia langsung mengingat calon bayinya. Rania langsung mengusap-usap perutnya sambil meminta maaf kepada sang buah hati yang belum lahir ke dunia ini. Ia berpikir jika dirinya tidak sedang hamil sekarang, ia ingin mengambil tindakan. Ia merasa tidak sanggup menghadapi kenekatan mantan kekasih Leo. "Kalau seandainya orang ketiga hadir dalam hubunganmu dan Leo, apa yang akan kamu lakuin ya?" tanya Liza saat awal pernikahan Rania dan Leo beberapa bulan yang lalu. "Aku lebih baik pisah deh, Zah. Kamu tahu sendiri aku seperti apa. Aku paling gak sanggup kalau disakitin." Rania memberikan jawaban atas pertanyaan sahabatnya tersebut. "Kadang aku heran lihat sifat kamu. Kamu itu periang, bawel, egois, tapi baperan. Hehe. Aku gak mau diduain. Lebih baik mundur." Rania dengan yakin melontarkan kalimat itu di depan Liza. Saat ini, apa yang pernah sahabatnya tersebut tanyakan akhirnya menjadi kenyataan. Orang ketiga telah hadir dalam kehidupan Rania. Orang itu mantan kekasih Leo yang bernama Laura. Rania mempunyai firasat yang sangat kuat terhadap Leo. Terbukti saat ini, laki-laki itu menerima telepon dari seseorang yang dulu sangat dekat dengannya. Siapa lagi kalau bukan ibu Laura. Leo sangat terkejut mendengar isakan tangis wanita yang menelpon dirinya tersebut. Satu hal lagi yang paling membuat Leo heran. Orang tua Laura tahu kalau Leo saat ini sedang berada di Krung Thep Mahanakon. Laki-laki itu bingung dan bertanya-tanya, kenapa ibu dari sang mantan kekasih mengetahui keberadaannya. Ia pun tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Leo tidak tahu bahwa beberapa jam yang lalu, Laura dan ibunya telah mengatur segalanya agar dapat bertemu dengan sang mantan kekasih. Laura menciptakan sebuah kelicikan. Ia meminta agar sang ibu menghubungi Leo dan mengatakan dirinya sakit keras. Laura mengetahui kedatangan Leo dari Siwat. Laki-laki yang kini telah menciptakan masalah dalam perusahaan keluarga Leo ternyata bekerja sama dengan Laura. Siwat sangat tahu kalau wanita itu ingin mengejar pria yang telah berstatus sebagai suami Rania tersebut. Pernikahan Leo juga Laura ketahui dari Siwat. Wanita itu baru beberapa bulan ini mengenal orang kepercayaan keluarga Leo tersebut. Perkenalan itu terjadi karena Siwat bertunangan dengan adik sepupu Laura. Oleh karena itu, mereka berdua pun sepakat menjalankan misi. Sebenarnya, Siwat tidak bermaksud mengambil alih perusahaan kakeknya Leo.
Semua itu ia lakukan atas dasar permintaan Laura. Siwat menyanggupi keinginan Laura karena ayah dari wanita itu telah banyak membantu keuangan keluarga Jen, tunangannya. Saat ini, Leo tidak tahu kalau Laura dan ibunya telah menjalankan misi. Leo tidak merasa curiga sama sekali kalau dirinya kini telah dibohongi. Ia justru merasa iba setelah mendengar isakan tangis ibu dari sang mantan kekasih. Wanita parubaya itu mengaku menelpon Leo untuk menyampaikan bahwa saat ini Laura sedang sakit keras. Ia juga meminta tolong agar Leo segera ke rumahnya. Ia menjelaskan bahwa Laura tidak ingin dirawat di rumah sakit karena hidupnya sudah tidak lama lagi. Setelah berpamitan kepada kakek, nenek, ayah, dan ibunya, Leo pun segera menuju kediaman Laura. Laki-laki itu melakukan itu hanya karena rasa kemanusiaan, tidak lebih. Ia tidak ingin dianggap sebagai seseorang yang tidak peduli terhadap sesama. Leo tidak pernah menyangka kalau ia akan kembali bertemu dengan wanita yang dulu bersemayam di hatinya. Saat ini, ia melihat Laura terbaring lemah di tempat tidur. Terdapat selang infus di tangan wanita itu. Menurut Leo, ini merupakan pemandangan yang menyedihkan. Sementara di tempat lain, Rania pun mengaktifkan ponselnya. Ia melihat pesan dari Leo di layar. Ia segera menekan simbol telepon berwarna hijau untuk menghubungi sang suami. Panggilan tersambung, tetapi tidak diangkat. Rania kembali mencoba menghubungi nomor Leo, tetapi tidak ada respon. Rania pun akhirnya menghubungi ibu mertuanya, lalu terdengar suara dari seberang telepon. "Halo sayang." "Halo Mi, ada Bang Leo?" Rania langsung menanyakan suaminya. "Leo lagi keluar sayang, katanya ada perlu. Tadi perginya buru-buru." Rania terkejut mendengar penjelasan ibu mertuanya. Setelah pembicaraan selesai, Rania pun mematikan telepon. Saat ini, pikiran wanita itu berkecamuk tidak menentu. Ia mencoba untuk tidak memikirkan sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi hati kecilnya mengatakan kalau Leo kini telah melakukan kesalahan. Rania membayangkan kalau Leo telah bertemu dengan Laura. Dada Rania terasa sesak memikirkan apa yang ada di benaknya saat ini. Ia tidak sanggup jika pernikahannya akan mendapat rintangan yang datang dari orang luar. Apakah Rania akan tahu kalau Leo sedang menemui Laura?